Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini kita masih dianugerahi nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang amal yang masih yang masih bermanfaat bagi mayit, bagi jenazah. Dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat yang 39, wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Wa alaisa lil insan, bukanlah bagian, bukanlah milik bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang telah ia usahakan. Sebetulnya gandengan ayat ini ala taziru wa ziratu wizra ukhra, tidak bisa saling memikulkan, saling mewakilkan, saling mengirimkan, mentransfer pahala antara satu dengan yang lainnya. Namun ada taksis, ada pembatas. Jadi ada amal-amal yang masih terus bermanfaat bagi orang yang telah wafat. Jadi semua amal itu nyampe kepada orang yang telah meninggal. Tentunya garis bawahnya adalah yang berdasar dalil. Yang pertama kita baca, dan sepertinya kita udah hafal, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1631. Bunyi hadisnya adalah idamatal insanu inqata amaluhu. Kalau sudah meninggal seseorang, maka pahala keutamaan dari amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali yang 3. Di antara 3 itu pertama adalah shadaqatun jariyatun. Jadi sedekah jariah, sedekah yang diniati ikhlas karena Allah, berupa benda, barang, wakaf, tanah, bangun masjid dan lain sebagainya yang masih digunakan, itu akan ngalir sekalipun orangnya sudah nggak ada di dunia ini. Yang kedua adalah wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang disampaikan ke orang, lalu orang itu mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh orang yang telah wafat itu, bahkan dikembangkan, didakwahkan. Di ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah wawaladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh yang mau berdoa. Jadi ada 3 ini, anak soleh mau berdoa. Jadi anak kalau gak soleh apalagi gak berdoa, itu gak manfaat. Anak yang soleh tapi gak pernah mendoakan, kayaknya gak mungkin. Anak soleh kalau gak mau berdoa, untuk soleh itu otomatis dia ngerti bagaimana cara berbakti. Ini menjadi taksis terhadap ayat surat An-Najm tadi, surat ke-53 ayat 39. Lalu apakah ada yang masih bermanfaat untuk yang lainnya? Saya rinci. Yang pertama adalah doa. Doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat itu masih berguna. Ada hadis riwayat Muslim nomor hadis 2733, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan tidak diketahui kalau yang bersangkutan sedang didoakan oleh temannya, itu adalah termasuk doa yang mustajabatun, yang didengar, yang diijabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, ada malaikat di sekitar kepalanya, di sekitar orang itu. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap berdoa untuk temannya, doa kebaikan itu, qalal malaku, malaikat itu mengucapkan amin walaka bimislin, amin, semoga Allah mengabulkan dan untuk engkau seperti itu juga.
Jadi doa itu baik kepada yang masih hidup maupun yang telah wafat itu nyampe, bisa, bahkan diperintahkan. Setiap Jumat mesti khatib itu dia selesai khutbah kedua mau ditutup, itu ditutup dengan doa yang selalu diawali setelah baca hamdalah salawat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang telah wafat. Jadi doa itu boleh. Cuma doa itu namanya berdoa ya, mendoakan. Jadi ada istilah kirim doa itu sebetulnya kurang tepat. Karena kirim itu sesuatu sepertinya sudah ada, lalu udah punya, lalu dikirim. Kalau berdoa itu berharap kepada Allah, mudah-mudahan dan semoga. Fa in sa'a a'tahum. Kalau Allah suka ya akan ngijabah, kalau enggak ya itu memang wilayah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang ada doa yang masih tak bermanfaat bagi orang yang telah wafat. Ini hadis riwayat Muslim nomor 948. Kasus dari Quraib. An Quraib maula Ibnu Abbas, dari Quraib itu hamba sahayanya Ibnu Abbas. Ia suatu ketika anaknya meninggal dunia. Setelah anaknya meninggal dunia, lalu Ibnu Abbas bilang, "Ya Quraib, undur ma istama'a lahu minan nas." Quraib, coba kau lihat itu di luar. Apakah orang-orang pada udah berkumpul? Lalu aja Quraib itu keluar ngelihat orang. Ternyata mereka itu udah kumpul. Lalu Ibnu Abbas bertanya lagi, berapa orang? Quraib bilang, hum arba'una. Mereka itu terkumpul kira-kira 40-an lah. Lalu akhirnya Ibnu Abbas bilang, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku ini mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa sapa'ahumullah. Ibnu Abbas bilang, sesungguhnya ketika seorang mayit, seorang jenazah yang ia itu wafat, lalu disolatkan oleh orang-orang hingga nyampe jumlahnya 40 orang, selama dia itu syaratnya ini satu, la yusrikuna billahi syai'an, enggak berbuat syirik, enggak melakukan kesirikan, tidak menjadi ahli syirik, tidak terjebak pada amalan syirik, maka sapa'ahumullahu fi, Allah akan ngampuni, Allah akan mengijabah doanya, Allah akan ngasih syafaat, Allah akan ngasih pertolongan kepada siapa? Jenazahnya itu. Jadi sholat yang utama ketika ada orang yang meninggal dunia ya sholat jenazah. Sholat jenazah itu ya khusus sholat yang mendoakan untuk jenazah. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat, karena jenazah itu sudah zero ya, udah nol. Dia sudah tidak lagi ada kewajiban, tidak ada lagi ada tanggung jawab. Kalau kita yang masih hidup itu dituntutkan untuk selalu tawaf. Jadi satu rakaat itu 180 derajat. Berdiri itu 0, ketika ruku 90, ketika sujud 45, sujudnya 2 kali, 45 kali 2 90. Satu rakaat, 2 rakaat baru 360. Makanya kita ketika sholat itu minim ya harus 2 rakaat. Ketika 2 rakaat seolah-olah kita telah tawaf 1 kali, seperti itu. Nah, untuk salat jenazah itu tidak ada ruku sujud sebagaimana itu beredar di WA, orang pakai APD semua nyolatin jenazah yang terdampak Covid, lalu imamnya pakai ruku, makmumnya itu yang sulit jadinya. Hadis yang kedua menjelaskan tentang keutamaan salat jenazah itu adalah bila nyampe 100 orang. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa safa'u fihi. Jadi kalau ada jenazah disolatkan oleh orang imam dan makmum kok jumlahnya itu tembus di 100 orang,
Maka sabda Nabi ini, dia semua yang menyolatkan itu kulluhum yashfa'una, semuanya itu bisa ngasih syafaat, bisa ngasih pertolongan, bisa menjadi sarana pengampunan, penghapusan dari dosa jenazah yang disolatkan itu. Jadi yang lebih utama adalah ya di jumlah itu 40 atau 100. Andai kata bisa dibuat 3 saf, silahkan. Jadi ada hadis penegas, mamin muslimin yamutu wa yusalli alaihi salah satu sufufin minal muslimin illa aujaba. Siapa-siapa yang orang itu menyolatkan jenazah lalu dibagi ke dalam 3 saf, maka doanya itu akan diterima, doanya itu akan dijabah. Yang kedua, ada amalan yang masih bermanfaat dari orang hidup untuk orang yang telah wafat, yaitu melunasi hutang. Hadisnya, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya ini lebih berhak daripada yang lain bagi orang beriman yang telah wafat. Faman tufiya wa alaihi dainun fa alayya. Barang siapa yang ia itu wafat lalu ada tanggungan hutang, maka itu menjadi tanggung jawab, kata Nabi. Tetapi wa man taraka malan fahuwa liwarasatihi. Tapi kalau orang yang wafat itu kok meninggalin harta waris, maka untuk pembebasan atau melunasi hutangnya itu diambil dari harta waris. Jadi orang yang telah wafat itu jangan sampai dia meninggal dunia dalam keadaan membawa hutang, karena orang mati syahid pun itu masih tertolak ruhnya kalau dia punya hutang yang belum terbayar. Ini hutang ya. Kalau hutang kan kadang orang itu ada niatan untuk bayar, apalagi lebih dari itu. Artinya bukan hutang, tapi ngambil uang orang, ngambil barang orang, apalagi itu milik publik, lalu nggak sempat dikembalikan, itu akan menjadi penghalang terhadap diterimanya ruh atau arwah itu. Jadi tidak bahagia nanti di alam barzah. Yang ketiga, ada kebaikan dari anak kandung. Inna min atyabi ma'akalar rajul min kasbi wa waladuhu. Jadi kebaikan yang utama dari seseorang itu adalah dari hasil usahanya. Wa waladuhu min kasbi, sedangkan anak itu adalah hasil dari usaha orang tua. Makanya anak itu diniatkan gak diniatkan melakukan kebaikan dan amal soleh tetap nyampe, tetap bisa, tetap diterima. Karena memang anak itu hasil kerja kinerja dari orang tua. Jangankan tentang masa depannya, tentang pekerjaannya, spermanya, bibitnya loh dari orang tua. Ketika ada di rahim, ayah yang nyari nafkah, ibu yang makan, lalu ngambil gizi, nutrisi, vitamin dari ibunya. Spermanya dari ayahnya, spermatozoa, ovumnya dari ibunya. Jadi memang kita ini sebagai anak yang milik orang tua. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu adalah bagian dari bakti kita kepada orang tua kita. Diniatkan gak diniatkan itu nyampe juga, bisa juga. Makanya anak itu termasuk yang bisa menggantikan kewajiban orang tua. Misalnya haji. Yang keempat berarti ini. Jadi anak bisa menghajikan orang tua. Namanya amalan wajib kan gak boleh digantikan orang lain, kecuali ada dalilnya. Nah ini dalil bicara bahwa anak boleh menghajikan orang tua. Amaratim Ra'atu Sinan bin Salamatil Juhani, dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa istri Sinan bin Salamah al-Juhani ayas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, an ummaha matat walam tahujja, di mana ibunya itu wafat lalu belum berhaji. Lalu bertanya, afa yujzi an ummiha antahujja anha, apakah berpahala, apakah bisa diterima ketika menghajikan ibunya? Rasul bersabda, na'am, ya bisa. Lalu ngasih ilustrasi gini Nabi,
law kana ala ummiha dainun faqadathu anha alam yakun yujzi anha. Apakah kalau ibumu itu mempunyai hutang lalu engkau membayar hutangnya itu, apakah itu udah menyelesaikan, udah lunas? Maka jawabnya tentu iya. Maka Nabi akhirnya fal tahujja an ummiha, hajikanlah itu ibumu. Jadi amalan yang bisa bermanfaat untuk orang yang wafat salah satunya adalah amalan dari anak ketika menghajikan orang tua, bukan orang lain ya, atau bukan gurunya, ustadznya, kiainya, karena dalil bilang itu adalah anaknya. Dari Ibnu Abbas ya berkata, annam ra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an abiha. Kalau ini tentang ayahnya. Jadi dari Ibnu Abbas ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang ayahnya, tentang bapaknya. Mata, yang wafat. Walam yahujja, dan belum berhaji. Qala, Nabi bersabda, hujji, hajikanlah an abika, untuk ayahmu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1513 dan Muslim nomor hadis 1334 dengan kualitas sahih. Jadi boleh kita menghajikan. Begitu juga dengan mengumrohkan. Ini hadis riwayat Nasa'i nomor hadis 2638. An Abi Rozin Al-Uqaili, dari Abi Rozin Al-Uqaili, annahu qal, dia itu berkata, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun. Ayahku itu Rasul orang yang sudah sepuh, udah tua, renta. La yastati'ul hajja, dia tidak mampu untuk berhaji. Wala umrata, dan gak bisa juga berumrah. Wal do'na, serta tidak mampu melakukan perjalanan jauh. Qala, bersabda Rasulullah, hujja'an abika wa ta'mir, hajikan ayahmu itu dan umrohkanlah. Masalahnya ini ayahnya masih hidup, tapi karena ada uzur ketidakmampuan, karena sudah sepuh, maka anaknya itu boleh membadalkan, boleh menggantikan. Tetapi tetap tidak boleh dikiaskan untuk ibadah lain. Misalnya sholat, ayahnya udah nggak bisa, lalu sholatnya dibadalkan, nggak ada. Jadi untuk sholat ya nggak ada badal, nggak ada ganti, ya udah lakukan. Sekalipun dengan kedipan mata, tetap yang bersangkutan yang harus melakukan. Termasuk yang sudah wafat, ya udah mintakan ampun, istighfarlah untuk beliau yang telah wafat. Nggak usah menggantikan sholat yang ketinggalan, karena nggak ada dalilnya. Untuk kasus haji boleh, tapi dengan syarat Nabi bersabda, ibda binafsik, haji dulu engkau. Kalau setelah haji untuk dirimu, baru haji untuk orang tuamu. Ini ada kasus subrumah juga. Subrumah itu dia ketika talbiyahnya tidak mengucapkan labaik Allahumma labaik, tapi dia bilang labaik an subrumah. Lalu ditanya, siapakah dia? Orang itu bilang, ola qaribun li, itu subrumah itu adalah saudara dekatku. Lalu Nabi bilang lagi, hal hajjaj taqattun, apakah kau udah berhaji? Orang itu bilang, la, belum. Nabi melanjutin, faj'al hadihi an nafsika summa jud an subrumah. Kalau gitu gini, haji tahun ini kau haji dulu, setelah kau berhaji baru hajikan itu subrumah. Tapi saudaranya ya, menurut hadis ini. Jadi ayah, ibu, saudara dekat, saudara kandung itu boleh untuk dihajikan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2093 dan Abu Daud nomor hadis 1811. Jadi ada amalan yang masih tetap bisa berlanjut dan bermanfaat untuk orang yang telah wafat. Yang kelima, nadar.
Jadi nazar itu ahli keluarnya boleh menggantikan. Ada hadis dari Bukhari Muslim, Bukhari 2761 dan Muslim 1638. Inna umi matat wa 'alaihan nadar. Rasul, sesungguhnya ibuku itu wafat, kata Sa'ad bin Ubadah. Dan beliau itu punya nadar yang belum ditunaikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibdihi anha, tunaikan nadarnya itu. Jadi untuk nazar itu boleh. Misalnya ingin berkurban, sebelum berkurban aku ini ingin kurban sapi tahun ini, ternyata belum sampai datangnya waktu kurban, Idul Kurban udah wafat. Nah itu boleh, anaknya, keluarganya itu urunan, untuk ibu atau bapaknya yang bernadar itu. Yang terakhir adalah masih bermanfaat itu sedekah untuk mayit. Ada hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2756. Inna Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia. Tufiat ummu, ibunya itu meninggal dunia. Wa huwa ghaibun, sementara dia itu sedang di luar kota, sedang bepergian. Faqala, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tufiat wa ana ghaibun anha. Rasul, ibuku wafat ketika aku gak ada di sisinya. Ayanfa'uha syai'un in atasaddaqtu bihi anha. Apakah masih bermanfaat bila aku ini tasaddaqtu, bersedekah untuk ibuku? Nabi bersabda, na'am, iya. Masih tetap boleh, silahkan. Qala fa inni ushiduka an haitil mikhrafa sadaqatun 'alaiha. Tapi kalau gitu hamba bersaksi nih bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan atas nama ibuku ke panjenengan. Jadi memang sedekah yang paling utama itu itu wakaf tanah pinggir jalan, lalu bangunkan untuk rumah ibadah atau pendidikan atau pesantren, atau kebun yang produktif, lahan yang produktif, sedekahkan atas nama orang tua. Itu sampai hari kiamat itu masih tetap manfaat, karena nggak ada tuh tanah itu dihancurkan, tanah diruntuhkan. Tanah itu sudah selesai, sampai nanti terjadinya kiamat baru hancur. Jadi yang langgeng itu adalah sedekah dalam bentuk wakaf tanah. Kasihkan aja itu kepada ormas Islam yang jelas, atau yayasan yang jelas juga. Maka itu akan panen pahala, panen keutamaan yang tidak terputus, terus ngalir. Namanya jariah itu yang ngalir, amalan yang ngalir bagi orang, bukan sekedar dalam keadaan tidur, tapi udah wafat dia tetap menerima kebaikan dari amalnya itu. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.